Hari ini, aku sudah janji untuk bantu kakak jualan. Karena dia sudah bayarkan aku masuk sekolah tinggi, aku bangga sekali dengan kakakku. Dan hari ini, akan lebih rajin untuk membantunya. Oh iya, aku sampai lupa kalau dia hari ulang tahun. Wah, dia lagi. Tidak ada orang. Sepertinya dia tidak sibuk. Aku bantu deh, bersihkan tempat jualannya supaya bersih. Halo kakak, hari aku mau bantu bersihkan jualan. Boleh ya? Tenang aja, tanpa bayar nih. Aku bantu. Wah, tumben banget mau bantu, ada apa nih? Tapi ya sudahlah, kalau kamu mau aja nih. Iya dong kakak, aku pasti sering kesini untuk bantu kakak. Kalau masalah bersihkan jual mah, mudah aja. Kakak aku pulang dahulu ya. Hati-hati adekku, jangan lupa bersih rumah sekalian. Entah mengapa, kehadirannya justru terasa seperti keberuntungan terbesar dalam hidupku. Makhluk itu bukan hanya sekadar sosok asing yang menakutkan, melainkan kunci dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan melampaui batas kehidupan manusia. Semakin lama aku memikirkannya, baiklah anomaliku hiduplah dan makan mereka. Aku ingin sekali melihat lemahnya mereka. Aku sudah janji dengan Dewi, kalau aku harus pulang cepat. Seperti ada sesuatu yang mengejutkan saja. Aku jadi sangat penasaran sebenarnya apa. Mengabarkan bahwa telah ditemukan seseorang yang tewas secara mengenaskan di tengah kota Sakura. Korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mengerikan, dengan bekas gigitan aneh di bagian leher dan tubuhnya. Hingga saat ini, pihak berwenang masih belum mampu menjelaskan asal luka tersebut karena bentuknya tidak menyerupai serangan hewan biasa maupun senjata, apapun yang dikenal manusia. Kejadian ini langsung membuat seluruh warga kota Sakura dipenuhi ketakutan dan tanda tanya besar. Menurut beberapa saksi, suasana di sekitar lokasi kejadian terasa sangat dingin dan mencekam sebelum mayat korban ditemukan. Bahkan ada yang mengaku mendengar suara langkah samar di geng-gang gelap pada malam hari. Saya melihat sesuatu bayangan gelap yang begitu cepat, entah itu apa akan, dan ini misterius. Disertai bayangan misterius yang bergerak dengan sangat cepat. Rumor mulai menyebar bahwa mungkin ada sesuatu yang bukan manusia sedang berkeliaran di kota itu. Ada pula yang percaya bahwa makhluk tersebut mengincar manusia untuk tujuan tertentu yang belum diketahui. Pihak kepolisian kini memperketat penjagaan di berbagai sudut kota Sakura. Warga diminta untuk tidak keluar rumah saat malam hari dan segera melapor jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Apakah benar jika kakak aku tewas? Aku sangat tidak percaya. Mengapa kepolisian belum juga menemukan siapa pembunuhnya? Jika tidak ada seorang pun yang mampu menemukan siapa pembunuh di balik semua tragedi ini, maka aku sendiri yang akan mencarinya. Aku tidak akan tinggal diam melihat kota Sakura terus dipenuhi ketakutan dan darah. Kematian misterius itu bukan lagi sekadar kabar mengerikan bagi warga, melainkan telah menjadi api yang membakar tekadku. Akhirnya aku menemukan saudarinya kali ini. Selanjutnya kau. Enak banget. Kopi di sini rasanya segara banget. Bolehkah saya duduk di situ? Karena aku sendirian di sini. Tentu saja. Silakan duduk. Saya tidak masalah, Tuan. Apakah Nona juga sendirian di sini di tempat yang cukup besar ini? Iya, aku hanya sendiri. Karena aku habis berolahraga supaya aku bisa kuat dan bertenaga. Wah, kedengaran menarik sekali. Sepertinya aku juga harus berolahraga seperti Nona.
supaya saya juga tambah kuat. Kalau mau nanti, kita berolahraga kapan-kapan. Seperti seru juga nih. Tidak, terima kasih. Aku akan pulang sendiri saja, Tuan. Saya sangat berterima kasih atas traktiran malam ini, Tuan. Dan jika itu saya akan pulang terlebih dahulu. Hasratku untuk memakannya begitu sangat dalam. Waktunya kalian semua bereaksi untuk memusnahkan semua manusia yang kalian lihat. Kita akan hancurkan manusia yang ada di kota ini hingga tidak tersisa lagi. Ayo kita cari di setiap sudut yang ada. Aku berjalan di tengah dunia yang sejak awal terasa menolakku. Setiap langkah seperti dilempar kembali ke jurang yang sama. Jurang yang penuh tanya tentang kenapa aku harus lahir, membawa kesengsaraan yang tidak pernah kupilih sendiri. Orang-orang berbicara tentang harapan, seolah itu mudah ditemukan. Tolong, ada anomali. Tolong selamatkan aku jika ada orang di sini. Suara minta tolong. Siapa ini? Aku mendengar anomali. Ada apa adik kamu? Bisa cerita? Tolong saya, kakak saya melihat anomali di sekitar sini. Baik adik saya. Akan membantu karena ini adalah urusanku yang sudah lama aku menantinya. Darah ini belumlah memuaskan diriku yang masih haus dengan darah manusia. Aku ingin sekali memakan peri itu. Sejak kakakku mati, hidupku seperti berhenti di malam itu. Waktu terus berjalan bagi orang lain, tetapi tidak bagiku. Aku masih terjebak di lorong kenangan yang sama, mendengar suara terakhirnya berulang di kepala, seperti kutukan yang tak pernah selesai. Orang-orang bilang, aku harus mengikhlaskan. Mereka bilang kematian adalah bagian dari hidup, tetapi mereka tidak pernah melihat. Aku merasakan ada energi cukup aneh di dalam bola itu. Astaga, itu adalah anomali yang diceritakan. Fire! 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 Aku masih merasakan energi negatif. Aku harus pergi dengan cepat segera mungkin. Maju dan lawan. Aku peri terkutuk. Astaga, bukankah kamu orang yang sempat kita bertemu? Ia itu ulahku. Dan apakah kamu tahu yang membunuh saudarimu adalah aku? Apakah kamu cukup senang mendengarnya? Baiklah, aku akan menghancurkanmu. Anomali muncul dan lawan dia. Coba kamu rasakan kekuatan senjata super kuatku, hingga kamu akan menyadari kelemahanmu. Fire! 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 Akhirnya, aku mengalahkanmu penjahat.